no keys. Push to start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Up in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Rohmawati. Saya Yunor Masita. Kami pada saat ini sedang berada di Puskesmas Palang, Kabupaten Tuban, dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan, di mana kami di sini diberikan tugas untuk mewawancarai salah satu lembaga negara, dan yang kelompok kami pilih ialah Puskesmas. Mari kita lihat videonya. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailatul Komaria dan teman saya. Nama saya Suci Aulia. Di sini saya dengan Ibu Kepala Puskesmas. Bukan, saya mewakili. Mewakili. Sinten Bu namanya? Nama saya Konita, saya di bagian promosi kesehatan Puskesmas. Bukan itu yang panggilannya. Bu, kira-kira bisa diceritakan sedikit nggak sejarah tentang Puskesmas Palang ini? Kalau untuk sejarah berdirinya saya tidak mengikuti ya. Kalau mungkin gambaran tentang Puskesmas Palang, ini Puskesmas Palang berada di Desa Ngeseharjo, tepatnya di Jalan Raya Gresik nomor 109 Kecamatan Palang. Kemudian untuk wilayah kerja Puskesmas Palang sendiri ini terbagi menjadi 10 desa, mulai dari Desa Ngeseharjo, Palang, Glodok, Lerang Kulon, Lerang Wetan, Karangagung, Kliwetan, kemudian Sukorejo, Wangun, dan juga Ketanggu. Wilayahnya kita ada dua, jadi dibagi menjadi wilayah agraris sama wilayah pesisir. Oh, berarti dibagi dua gitu ya Bu. Kira-kira untuk visi dan misinya Puskesmas Palang ini apa Bu? Visinya itu terwujudnya wilayah kerja Puskesmas Palang sehat menuju Tuban sehat. Kemudian untuk misinya yang pertama menciptakan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Kemudian yang kedua memelihara dan meningkatkan status kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga memberikan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan profesional. Kemudian yang keempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Puskesmas. Lalu bagaimana Bu, Puskesmas Palang ini memastikan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh yang mencakup daerah sini? Kalau di Puskesmas Palangnya sendiri ini kita sudah ada antrian prioritas dia untuk lansia dan juga untuk ibu hamil, ada antrian khusus. Kemudian ada juga ruang tunggu khusus untuk pasien prioritas. Untuk disabilitasnya kita ada lahan parkir untuk disabilitas, ada jaga khusus disabilitas, dan juga ada toilet untuk disabilitas. Dan di desa-desa kita juga ada 3 pustu yang mewakili 10 desa. Jadi di wilayah kerja Puskesmas Palang ini ada 3 pustu, pustu Lerang Wetan, pustu Karangagung, dan juga pustu Sukorejo. Berarti pustunya ini tersebar gitu. Selain pustu juga ada Polindes, ada Poskesdes juga. Jadi tujuannya di situ untuk mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Lalu Bu, apakah ada inovasi layanan seperti kunjungan rumah, telemedicine, atau posyandu keliling? Kalau itu sebenarnya bukan masuk inovasi ya, karena kalau untuk seperti kunjungan rumah, kemudian telemedicine sama posyandu itu sudah menjadi kegiatan rutin Puskesmas. Jadi memang sudah berjalan, itu termasuk kegiatan luar gedung. Jadi memang selama ini juga sudah berjalan dan bukan inovasi kalau menurut saya, karena sudah hampir di semua Puskesmas juga sudah menerapkan seperti itu. Lalu layanan kesehatan dasar apa yang paling sering diakses dalam masyarakat? Kalau di sini melihat jumlah kunjungannya ya, yang paling banyak itu pemeriksaan umum, kemudian kesehatan ibu dan anak, dan juga pemeriksaan gigi. Kalau melihat dari jumlah banyaknya kunjungan. Lalu apa ada layanan yang kurang diminati atau apa alasannya? Kalau kurang diminati mungkin bagian konseling ya Mbak ya. Ya, soalnya kan masyarakat ke Puskesmas kan cenderung lebih banyak minta obat daripada minta saran untuk pencegahan. Seperti itu. Mungkin kurang populer, kurang banyak diminati kalau terkait konseling. Lalu alasannya kenapa kurang diminati? Ya itu tadi, mungkin kan masyarakat lebih senang pengobatan daripada pencegahan. Berarti di Puskesmas sendiri itu ada layanan konseling ya Bu? Ada konseling gizi, ada konseling keseling, ada prokes juga.
saya juga baru tahu Bu, ada Nah, Gangguan. berarti kan makanya kurang banyak diminati karena banyak yang belum tahu mungkin ya. Biasanya ke puskesmas Ya, periksa diperiksa aja. minta Ya, obat. rata-rata kan yang datang ke puskesmas karena sakit, karena berobat. Kira-kira Puskesmas Palang ini ada strategi nggak Bu untuk menjangkau daerah-daerah yang memang masih nggak terpencil sih, cuma belum begitu besar gitu. Kalau di wilayah kerja puskesmas, alhamdulillah nggak ada yang wilayah terpencil ya, atau sangat pelosok itu saya rasa nggak ada. Kalau mungkin jauh-jauh itu masih ada beberapa, cuma saya rasa untuk akses ke pelayanan kesehatan itu sudah mudah semua, karena di tiap-tiap desa sudah ada poskesdes, sudah ada ponkesdes, dan juga ada perwakilan dari beberapa posko. Posyandu juga sudah ada di tiap-tiap wilayah. Lalu gimana Bu cara membangun komunikasi antar Puskesmas sama masyarakat Palang sendiri gitu? Kalau untuk membangun komunikasi kita ada beberapa pertemuan ya. Yang pertama ada pertemuan tribulanan lintas sektor, kemudian ada pertemuan forum kepala desa, kepala kelurahan, ada musyawarah masyarakat desa atau MMD. Kita juga ada survei mawas diri, survei kebutuhan dan harapan. Nah, yang nantinya itu tadi kita bawa ke pertemuan musyawarah masyarakat desa. Selain itu juga kalau ada pertemuan musren bandes juga mereka biasanya mengundang bidan desa dan juga kader. Lalu sejauh mana partisipasi masyarakat dalam perencanaan kesehatan? Kalau untuk partisipasi masyarakat dari keterlibatan masyarakatnya itu sendiri ya sudah banyak yang menjadi kader, membantu kegiatan posyandu, kemudian mereka juga turut serta untuk melakukan screening atau pemeriksaan kesehatan kalau ada kegiatan posyandu, pospindu mereka ikut. Kemudian kalau ada petugas kesehatan yang membutuhkan untuk kunjungan rumah biasanya mereka juga membantu mengarahkan lokasinya. Kemudian kalau ada informasi seputar masyarakat yang ada masalah kesehatan seperti ada pasien demam berdarah, kemudian ada pasien kusta, TBC, mereka membantu pelaporan ke petugas kesehatan. Selanjutnya yang menjadi prioritas dalam program kesehatan itu apa? Untuk pencegahan penyakitnya. Ya, kalau untuk pencegahan Saat ini. penyakit kita melihatnya dari jumlah kasus yang terbanyak ya. Selain itu juga kita mengacu pada SPM atau standar pelayanan minimal dan juga PKP, penilaian kinerja puskesmas. Jadi di situ ada penyakit-penyakit yang diprioritaskan untuk kita lakukan semisal promosi kesehatan seperti demam berdarah, kemudian TBC, kemudian untuk penyakit tidak menular juga ada seperti diabetes, kemudian hipertensi, itu juga menjadi prioritas kami untuk melakukan kesehatan, pencegahan dan juga edukasi ke masyarakat. Kira-kira untuk melihat efektivitas program-program tersebut itu dilihat dari mananya Bu? Kita melihatnya dari capaian di SPM itu tadi, standar pelayanan minimal, dan juga di PKP. Di situ ada target dan juga ada capaian. Bisa kelihatan kalau targetnya sekian, kemudian capaiannya sekian, berarti sudah memenuhi target atau belum. Untuk koordinasi Puskesmas dengan fasilitas kesehatan rujukan seperti rumah sakit itu sulit nggak sih Bu? Kita sudah punya MOU ya dengan rumah sakit, dengan 4 rumah sakit yang ada di Tuban, mulai dari RSUD Kusma, kemudian RSRU, Medika Mulia, dan juga Muhammadiyah. Kita sudah ada MOU atau sudah ada kerjasama. Kemudian kalau kita mau melakukan rujukan ke sana, ini kita pakai aplikasi yang namanya SISU, Sistem Informasi Rujukan Terpadu. Jadi kita menghubungi ke sananya lewat aplikasi SISU. Berarti sudah ada aplikasinya sendiri gitu ya Bu? Dengan adanya BPJS, apakah banyak yang kunjung ke puskesmas? Jelas ya, dari tahun ke tahun ini kunjungannya meningkat terus Mbak. Dari tahun 2023 guys, dari tahun 2023 itu saja jumlah kunjungannya sekitar 29.900-an. Tahun 2024 sudah 36.000. Banyak ya Bu? Iya banyak sini. Lalu bagaimana untuk mengelola tenaga atau beban kerja saat kunjungan banyak itu? Kalau beban kerja kita ada review uraian tugas setiap akhir tahun. Jadi direview sama ibu kepala puskesmas, dilihat apakah
yang bersangkutan ini beban kerjanya sesuai dengan analisa beban kerjanya. Apakah ada dukungan pemerintah dengan operasi puskesmas saat ini? Ada, kalau dukungan dari pemerintah kita ada dukungan kebijakan dan juga dukungan anggaran. Kalau dukungan kebijakan kita dari pemerintah ada berupa regulasi seperti peraturan bupati, kemudian peraturan daerah terkait dengan retribusi dan juga terkait dengan puskesmas dan juga remunerasi. Kalau anggaran mungkin dari obat-obatan program ini masih disokong dari APBD, kemudian anggaran untuk ketenagaan seperti P3K, pengadaan P3K kemarin juga dari anggaran. Menurut Ibu sendiri, apa tantangan terbesar untuk memenuhi kebutuhan kesehatan di sini? Tantangan terbesar kita saat ini adalah jumlah sumber daya manusia kita yang terbatas nih, Mama. Jumlah pasien yang segitu banyak, tiap tahun bertambah kunjungannya, kemudian program-program dari pusat kegiatannya juga banyak, sedangkan jumlah sumber daya manusia kita terbatas. Berarti biasanya itu yang di sini itu dapat dari pusatnya atau gimana gitu, tenaga kerjanya? Nah, kita untuk ketenagaan pengadaannya tetap dari daerah seperti CPNS dan juga P3K kemarin. Cuma kan itu pengadaannya juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran daerahnya. Kita memang sudah mengajukan sekian sesuai dengan analisa beban kerja, kita butuhnya sekian, tapi dianalisa lagi dari kabupaten. Ternyata dari kabupaten hanya bisa meng-ACC sekian tenaga kerja. Bisa semuanya langsung diakomodir atau di-ACC. Ibu kira-kira punya harapan nggak terkait puskesmas di masa depannya? Kalau harapannya mencakup peningkatan mutu pelayanan, kemudian ketersediaan fasilitas dan juga tenaga kesehatan yang memadai, serta adanya peningkatan peran serta dari masyarakat untuk mewujudkan wilayah kerja Puskesmas Palang Sehat menuju tujuan sehat. Amin, semoga tercapai ya Bu. Amin. Tadi merupakan wawancara dari kami. Apabila terdapat salah kata ataupun kalimat, mohon dimaafkan ya teman-teman. Mari kita saling mengoreksi saja.